Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang seberapa dominan mata uang US dollar. Eh, Kalau Bapak Ibu mengikuti pemberitaan beberapa waktu ini, pembahasan tentang dedolarisasi itu semakin banyak dikemukakan gitu ya. Intinya seperti China dan Rusia memutuskan transaksinya menggunakan RMB ruble gitu. Kemudian China dengan Arab Saudi untuk impor ekspor minyak juga menggunakan mata uang selain US dollar. Jadi muncul gerakan untuk tidak menggunakan US dollar sebagai mata uang transaksi. Nah, pertanyaannya apakah ini akan mengurangi dominasi US dollar? Seberapa dominan sih gitu? Dan sehingga kalau dikurangin nanti jadi berapa? Kemudian posisi lawan-lawannya sekarang di berapa begitu? Nah, sebagai pemenang Perang Dunia yang kedua, Amerika Serikat bukan bangkit sih lebih tepatnya, mereka menang, kemudian perekonomian mereka maju, dan akhirnya diakui sebagai negara superpower atau adidaya di dunia. Nah, salah satu perknya atau salah satu keuntungannya jadi negara adidaya adalah mata uangnya itu menjadi mata uang utama. Ya. Eh, nah, kondisi ini mulai mengalami perubahan, terutama sejak Perang Rusia-Ukraina, di mana pada saat perang tidak hanya antar dua negara itu, tapi juga antar pendukung daripada kedua negara. Yang terang-terangan sih lebih ke negara pendukung negara pendukung Ukraina versus yang Rusia gitu ya. Nah, saat itu Amerika Serikat tentunya mengambil posisi berseberangan dengan Rusia, dan waktu itu mereka menjatuhkan sanksi keuangan. Jadi aset-aset Rusia dalam mata uang US dollar dibekukan secara sepihak. Cara membekukannya saya kurang tahu, tapi yang jelas mungkin dari transfernya ya. Jadi ketika transfer US dollar kan harus melalui banknya yang di New York di Amerika gitu. Nah mungkin ditahan di situ. Atau ya pemegang obligasi kan tercatat siapa namanya. Kalau itu pemegangnya ada Rusia gitu ya, itu juga bisa dibekukan. Nah, melihat hal seperti itu, negara lain ketar-ketir. Oh, kalau misalnya berbeda pendapat dengan US, bisa seperti itu, bagaimana kalau nanti suatu saat negara saya berbeda pendapat dengan dia? Nah, karena itulah pelan-pelan orang mulai mencari alternatif selain US dollar. Nah, Venezuela, Iran, Rusia, sekarang mereka bertransaksi dalam RMB. China sama Arab Saudi berdiskusi ya, saya nggak tahu sudah final apa tidak, tapi mereka juga membahas ekspor impor minyak dari Arab Saudi ke China menggunakan RMB juga. RMB itu renminbi, itu kalau mungkin ada bilangnya yuan China gitu ya, tapi lebih tepatnya renminbi karena yuan itu dalam bahasa Mandarin itu artinya currency. Jadi kalau dia bilang Sing Yuan, artinya Singapore dollar. Nah, jadi yuan itu kayak dolar gitu ya. Australia dolar. Nah, Au Yuan, yuan itu bukanlah mata uang China itu renminbi gitu. Nah, India juga membayar minyak Rusia dalam bentuk dirham United Arab Emirates gitu ya. Jadi intinya dari negara-negara itu sudah memulai, walaupun mereka tidak terlibat dalam sengketa Rusia-Ukraina. Gitu. Nah, Pak Jokowi juga salah satunya yang bertindak nih. Dia minta agar GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, bisa menjadi transaksi kartu kredit selain Visa dan Master. Nah, saat ini kartu kredit di Indonesia cuma didominasi dua merek gitu. Ada mungkin merek GCB, Amex, uh, Union gitu ya. Tapi setahu saya memang Visa dan Master. Bank swasta, bank BUMN semuanya menggunakan Visa dan Master. Memang ada GPN, tapi GPN untuk lebih ke kartu debit, kartu kredit masih belum jalan. Memang tidak mudah sih untuk bisa membuat logo seperti itu di luar negeri bisa digunakan. Saya kira investasi infrastrukturnya tidak sedikit gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau dominasi USD sudah pasti, pertanyaannya seberapa dominan? Ada nggak dalam data dan angkanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya menggunakan dua data. Yang pertama adalah Special Drawing Rights atau SDR dari IMF, International Monetary Fund. Yang kedua, transaksi internasional dari SWIFT. Nah, SDR itu
bisa dicek di websitenya IMF ya. Itu adalah sekumpulan mata uang yang diakui sebagai cadangan devisa. Saat ini ada 5 mata uang yang diakui, US dollar, euro, yen Jepang, pound sterling, sama renminbi China gitu. Nah, RMB ini baru masuk di 2016. Nah, untuk suatu mata uang masuk ke dalam satuan SDR IMF ini ada 2 syarat. Yang pertama, export criterions ya. Jadi currency meets the export criterion if the issuing country is IMF member and one of the top 5 world exporter. Jadi harus anggota IMF dan kemudian salah satu dari top 5 eksportir besar dunia. Ya sudah pastilah eksportir Cina kan sudah kemana-mana. Nah kemudian yang nomor 2 the freely usable criterions ya. Jadi currency memenuhi syarat yang kedua ini apabila banyak digunakan sebagai pembayaran internasional dan banyak ditransaksikan di dalam di pasar keuangan seperti itu. Jadi 2 syarat ya. Negara eksportir utama dunia dan yang kedua banyak digunakan di transaksi keuangan. Nah, RMB ini terus terang baru masuk di 2016. Jadi sebelumnya cuma ada 4. Sekarang jadi 5 seperti itu. Nah, kemudian dari 5 mata uang ini membentuk 1 unit SDR. Nah, 1 unit SDR itu ada penilaiannya. Yang melakukan penilaian itu adalah IMF sendiri. Nah, di mana ini ditentukan 5 tahun sekali. Bobot tahun 2022 itu adalah US dollar 43%, euro 29, renminbi 12, yen 7,5, pound sterling juga hampir 7,5. Nah, nanti akan dievaluasi lagi di 2027 karena evaluasinya 5 tahunan sekali. Nah, apakah 12% ini besar? Well, masih setengahnya euro juga nggak sampai gitu. Jadi kalau dikatakan per posisi 2022, kalau dibilang besar, ya, tapi belum terlalu dominan. Nah, nanti 2027 menarik nih, apakah masih 12 ataukah lebih tinggi, seperti itu. Nah, kemudian yang data kedua ya, itu SWIFT. Jadi tadi data pertama berdasarkan komposisi dalam SDR itu 12%. Ya. Nah, 12% itu artinya kalau negara, sebelum saya bahas yang berikutnya, saya balik lagi sedikit. Jadi kalau negara punya cadangan devisanya itu lapor ke IMF. Jadi IMF itu punya data nih, cadangan devisa semua negara. Nah, cadangan devisa itu bentuknya nggak dolar, ada emas, ya, ada mata uang asing. Nah, mata uang asingnya ya 4 mata uang ini selain dolar itu. Nah, jadi IMF itu memiliki catatan, oh negara ini pegang sekian dolar, sekian yuan Jepang, sekian RMB gitu. Nah, kenapa bank sentralnya mau pegang cadangan devisanya dalam bentuk yuan? Ya kalau misalnya kita melakukan bisnis dengan China, China-nya bilang dibayar dalam yuan, ya kita harus punya yuan ini. Kita punya pinjaman ke Jepang, Jepang minta dibayar dalam mata uang yen, kita masih punya cadangan devisa dalam bentuk yen. Nah, jadi kadang-kadang bobot mata uang dalam setiap negara itu tidak semata-mata sesuai bobot IMF, tergantung kebutuhan dari negara dan bisnis di negara tersebut gitu. Nah, jadi 12% ya, kita balik ya. Besar nggak? Menurut saya tidak. Oke lah ya, karena di atas yen Jepang 5%, tapi masih nggak sampai setengahnya euro dan nggak sampai sepertiganya US dollar. Nah, yang kedua adalah data SWIFT ya. SWIFT itu singkatannya Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, panjang ya. Gampangnya gini, kalau Anda pernah melakukan transfer tidak dalam mata uang rupiah ke rekening lain, bank lain gitu ya, atau kirim uang ke luar negeri, atau menerima uang dari luar negeri, pasti pernah mendengar yang namanya SWIFT code. Karena kalau dalam negeri, SWIFT code-nya tidak mandatori. Tapi kalau Anda transfer uang ke luar negeri, beda mata uang, itu pasti diminta bank tujuan transfer Anda SWIFT code-nya apa gitu. Jadi SWIFT ini seperti koperasi, ya. Dia kalau Anda baca ya, society kan. Jadi bukan PT gitu. Jadi dia seperti koperasi, di mana koperasi ini dia menjadi seperti bank sentralnya dunia gitu. Jadi kalau kirim uang, bank kirim info ke society tersebut kirim lagi ke bank penerima. Sebaliknya gitu. Nah, jadi
mereka tuh memegang data transaksi perpindahan mata uang bisa dibilang seluruh dunia seperti itu. Nah, SWIFT ini kemudian juga mempublikasikan datanya secara reguler di Statistita. Jadi Anda Google aja bisa keluar kok gitu. Di Statistita ini per Januari 2023 kalau kita lihat ya. Nah, US dollar itu 45% dalam transfer mata uang. Euro 33%. Yang keempat pound sterling, yang ketiga yen, yang kelima Canadian dollar. Loh, RMB di mana? Kalau berdasarkan data ini kan RMB di posisi 3. Ya, ini kan sekali lagi disimpan sebagai cadangan devisa, kemudian dihitung bobotnya dalam satuan SDR oleh IMF. Jadi biasanya dia sifatnya lebih seperti bank sentral punya urusan gitu. Nah, kalau SWIFT ini Anda klaim, Anda misalnya punya asuransi Anda di luar negeri, dia bayar klaim ke Anda lewat SWIFT code. Anda punya anak, punya keluarga di luar negeri, Anda transfer, itu juga pakai SWIFT code gitu ya. Jadi kalau yang di SWIFT ini menurut saya lebih real, benar-benar data yang ada di pasaran yang benar-benar terjadi gitu. Nah, kalau kita lihat ya, RMB China itu bahkan urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,33%. Nah, jadi walaupun bobotnya mencapai 12% dalam cadangan devisa, tapi dalam transaksi real itu cuma 1%, jauh di bawah pound sterling sama Japanese yen. Kenapa? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya pengalaman jual beli barang sama vendor di China, kadang-kadang quotation-nya kan dalam bentuk dolar. Ya. Belum umum kan, orang menggunakan quotation dalam bentuk RMB di itunya. Jadi itu. Nah, kemudian masyarakat sendiri gitu loh. Masyarakat sendiri itu masih punya ya hasil dari kemenangan US di Perang Dunia Kedua itu tidak hilang begitu aja. Nah, jadi dengan dengan kondisi seperti itu, orang itu masih menganggap pegang dolar itu kayak pegang emas. Ya. Kalau bahasa Mandarin dulu kalau kita bilang mata uang dolar itu bukan Mei Yuan, Mei Qing gitu. Qing itu emas ya, Mei itu Amerika. Jadi kalau bilang Mei Yuan itu artinya mata uang Amerika, tapi zaman dulu orang sebutnya Mei Qing gitu. Nah, kenapa? Karena dianggap itu dulu kan dijamin dengan emas. Sekarang kan sudah dilepas sistem itu. Tapi orang menganggap pegang dolar itu seperti pegang emas. Nah, sehingga untuk mengubah kebiasaan itu, menurut saya butuh waktu beberapa puluh tahun, mungkin satu generasi gitu. Ya, generasi-generasi yang pernah melihat kejayaan Amerika Serikat, yang sampai sekarang pun ya kita nonton film, mayoritas film-film Hollywood, saya rasa belum belum sangat sulit untuk menghilangkan dari pikiran kita bahwa dolar itu tidak lagi dominan. Ya. Nah, kemudian China ya. China itu kan persepsinya juga secara barang kan dulu juga persepsinya barang-barang yang kurang bagus. Walaupun sekarang dia sudah punya barang yang canggih, tapi persepsi bahwa barang-barang China kurang bagus itu masih ada gitu. Nah, sehingga kalau kita mau bilang mengubah persepsi itu tidak mudah. Nah, jadi berdasarkan kedua data di atas gitu ya, menurut saya apakah dominasi US dollar akan berkurang sehubungan dengan dedolarisasi? Ya, tapi pengurangannya tidak akan signifikan. Ya. Paling juga 1-2% per tahun, dan untuk RMB bisa naik sampai ke atas. Menurut saya itu butuh waktu minimal 20 sampai dengan 40 tahun. Itu pun belum tentu akan sama ya. Karena kalau kita lihat di sini dolar 43%, transaksinya 45%. Mirip. Euro 29%, transaksinya 33. Pound sterling 7 sama yen Jepang 7,5. Nah, di sini 4 sama 4 gitu. Hanya China yang dia 12, tapi dia punya transaksi 1. Nah, itu menunjukkan bahwa walaupun orang mengakui bahwa China sekarang negara besar dan lain-lain, tapi penggunaan yuan itu belum terlalu oke gitu. Karena persepsi bahwa negara China itu melakukan kontrol devisanya masih sangat ketat gitu. Sehingga untuk mengubah persepsi itu saya kira butuh waktu yang tidak sedikit. Nah, demikian tentang pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.